Berikut adalah tahapan membuat luas capaian pada infrastruktur jembatan. Tahapan pertama, pada kolom browser, pastikan telah membuka folder penyimpanan data untuk infrastruktur jembatan. Jika telah terbuka, klik kiri pada data tersebut, kemudian di-drag pada kolom layers. Kita lihat layers. Tahap selanjutnya adalah menampilkan citra dengan cara klik web, klik map service, kemudian Google, dan Google satu lagi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika memang tampilan seperti ini, bisa Bapak zoom out atau zoom in menyesuaikan kebutuhan dengan cara scroll kursor tengah pada mouse masing-masing. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya adalah mengubah KML menjadi data SAP dengan cara klik kanan pada KML jembatan, kemudian export dan save feature as. Pada format, pastikan telah membuat format extraction file. Untuk file name, bisa kita klik di bintang 3. Kemudian disimpan di folder yang ini. Catalyst jembatan. Ataupun menyesuaikan nama desa masing-masing. Kemudian untuk proyeksinya, kita pilih World Physical Level Area. Jika belum ada, dapat dimunculkan dengan cara pada select CRS, klik saja Bapak Ibu, kemudian ditulis 54034 pada filter, maka akan muncul tampilan seperti ini di bawah. Jika belum muncul, pastikan arah panah mengarah ke bawah, karena jika mengarah ke kanan tidak akan muncul. Pastikan ke arah bawah, pastikan level area yang mengarah ke bawah juga, klik dan OK. Jika sudah seperti ini, kita klik saja OK, maka data SAP akan muncul. Tahapan berikutnya adalah membuat buffer capaian. Namun sebelum kita membuat buffer, kita perlu menghitung, dan untuk mengaksesnya, pada perhitungannya dapat kita akses pada link berikut. Jika telah terbuka pada link ini, kita cukup masuk pada form perhitungan capaian luas terlayani. Maka akan diarahkan ke halaman ini. Dapat dilihat terdapat beberapa sheet untuk infrastruktur. Pastikan kita memilih untuk perhitungan jembatan. Jika sudah terbuka ini, maka kita perlu mendownload dulu. Kita klik download dan klik Microsoft Excel. Jika sudah terdownload, kita masuk pada Excel yang sama. Kita pilih di perhitungan jembatan. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa warna pada tabel ini. Untuk keterangannya berada paling bawah, dapat dilihat kuning menandakan input manual, coklat berdasarkan koefisien, biru otomatis, dan abu-abu standar nilai. Jadi pada tabel ini yang perlu kita isi adalah yang berwarna kuning dan berwarna coklat. Dapat dilihat warna kuning jumlah penduduk dan panjang infrastruktur. Pada kasus ini, panjang infrastruktur sebesar 18, jumlah penduduk kita buat 8.000, sehingga otomatis beberapa nilai akan langsung berubah. Untuk kecepatan berjalan kaki, lihat. Kemudian untuk koefisien ekonomi, koefisien sosial, sehingga akan muncul offset radius sebagai berikut. Untuk luas terlayani terkoreksi akan kita isi manual kembali, namun pada akhir tahapan. Jadi yang perlu kita butuhkan untuk membuat buffer adalah angka di offset radius. Dapat dilihat angkanya sebesar 16,60. Kita kembali lagi pada aplikasi QGIS kita. Untuk membuat buffer dapat dilakukan dengan cara klik vektor, geoprocessing, dan buffer. Pastikan telah memilih SAP dengan tanda 54034, kemudian distance-nya kita isi dengan luas hasil perhitungan tadi 16, 10. Pastikan dalam satuan meter.
untuk segmennya kita isi 100, end caps-nya kita isi round, dan join style-nya kita isi round. Jika telah sesuai semua, sesuai kita klik run, akan muncul tampilan seperti ini dan kita close. Maka akan didapati tampilan seperti ini. Dikarenakan jembatan berwawasan dengan badan air, biasa dalam bentuk sungai, maka perlu kita potong poligon ini. Sebelum memotong, kita perlu mengubah tampilan ini agar poligon ini tidak menumpuk dan menghalangi citra. Dapat kita ubah dengan cara klik kanan pada buffer ini, properties. Pada simbologi akan muncul tampilan seperti ini. Warna dapat diubah sesuai keinginan kita. Dan juga pastikan opacity kita ubah jadi 35 atau 50. Kemudian kita klik OK. Dapat dilihat buffer ini berada pada citra, namun kita tetap bisa melihat citra yang berada di bawah dari buffer ini. Tahapan selanjutnya adalah kita perlu memotong buffer ini yang berada di bagian air dengan cara klik kanan pada buffer, kemudian toggle editing. Jika telah aktif, kita pilih split parts. Jika tampilan ini belum muncul Bapak Ibu, pastikan telah kita aktifkan dengan cara klik kanan pada ujung sini Bapak Ibu. Kemudian advance digitizing toolbar-nya ditekan. Kita pilih split parts. Kita memulai dari luar lingkaran. Kita bisa zoom in, zoom out sesuai kenyamanan kita masing-masing. Pastikan memulai dari luar. Mulai mendigitasi. Dimulai dari luar dan diakhiri di luar juga Bapak Ibu. Jika sudah, kita klik kanan, maka akan tercipta garis seperti ini. Lakukan tahapan yang sama pada sisi sebelahnya, dimulai dari luar, dan diakhiri di luar juga. Sudah, tampilan akan seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah kita memilih klik delete bar. Kita klik pada bagian tengah, bagian yang ingin dihapus. Ini juga. Maka akan ditampilkan hasil seperti ini. Jika sudah, kita klik save. Terus kita centang lagi tombol editingnya. Kita centang untuk menonaktifkan editing. Tidak akan berubah lagi Bapak Ibu. Jika masih ada yang ingin diubah, bisa diaktifkan kembali dan diubah sesuai keinginan. Tahapan selanjutnya adalah kita menghitung luasan akhir dari poligon akhir dengan cara klik kanan pada buffer, open attribute table, kemudian kita pilih open field calculator. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk output field name-nya kita isi dengan luas. Untuk output field type-nya kita isi dengan desimal. Kemudian pada kolom ini di tengah Bapak Ibu kita klik geometri. Kemudian kita klik 2 kali pada area yang memiliki logo dolar. Maka akan muncul tampilan di kiri seperti ini. Jika sudah, kita klik saja OK. Nanti akan kembali ke halaman ini dan dapat dilihat kita geser ke kanan terdapat hasil luas. Kita klik save. Luasnya merupakan satuan milimeter persegi, sehingga perlu kita convert lagi ke hektar. Terus kita masuk lagi ke Excel-nya Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, 770 meter persegi, berarti kita perlu dibagi dengan 10.000 untuk menjadi hektar. Maka angka hasilnya adalah 0,07 hektar. Close faktor pembatas otomatis akan berubah. Jika sudah, tahapan terakhir adalah menyimpan data ke dalam bentuk SAP dan juga bentuk MM. Tahapannya sama seperti sebelumnya, di kanan
simpan pada folder yang diinginkan dan buat nama sesuai yang diinginkan. Pastikan telah memilih proyeksi dengan World Cylindrical Equal Area. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul SAP. Kemudian pada data yang sama kita juga simpan dalam KML dengan cara klik kanan, ekspor dan save feature as juga. Pastikan format telah dalam format Keyhole Markup Language atau KML. Kita klik bintang 3 untuk menyimpan sesuai folder yang kita inginkan. Pastikan proyeksinya dalam World Cylindrical Equal Area dan kita klik OK. Maka data tersebut telah tersimpan di laptop kita masing-masing. Sekian tahapan membuat luas capaian deliniasi untuk infrastruktur jembatan.